Dan ini adalah 5 pertempuran besar di Indonesia pasca kemerdekaan. Selamat datang lagi di Romo Official bersama saya Rinus Pratomohak. Apa kabar semuanya? 1. Pertempuran Medan Area. Serangan serentak pasukan Resimen Istimewa Medan Area. Belanda lari ke bagian selatan. Pertahanan di front barat Medan Area inilah pertahanan yang paling kuat. Pertempuran Medan Area adalah konflik yang pertama terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang merupakan perlawanan rakyat akibat munculnya pasukan sekutu di Medan, Sumatera Utara. Kedatangan tentara sekutu memancing dari berbagai insiden, salah satunya yang terjadi di sebuah hotel di kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Seorang penghuni hotel menginjak bencana merah putih yang dikenakan oleh pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda, dan pada tanggal 13 Oktober tahun 1945, Barisan Pemuda beserta dengan TKR bertempur melawan pasukan sekutu dalam upaya untuk merebut serta mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia supaya menyerahkan seluruh senjata, yang ultimatum ini tidak pernah dihiraukan bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 10 Desember tahun 1945, Sekutu melancarkan serangan besar-besaran di kota Medan, dan pada bulan April 1946 Sekutu bersama ICA NICA berhasil menguasai kota Medan untuk sementara waktu. Bulan Agustus 1946 untuk melanjutkan perjuangan dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area yang terus-menerus mengadakan serangan terhadap sekutu di sekitar wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan antar rakyat baik terhadap Jepang, sekutu maupun pihak Belanda. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Tentara sekutu bersama tentara Nica datang ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 1945. Kedatangan mereka bertujuan untuk membebaskan tawanan sekutu yang ditahan di Indonesia, menduduki tempat-tempat penting seperti Gedung Internatio dan Pangkalan Udara Tanjung Perak, serta menyebarkan pamflet berisi imbauan agar masyarakat segera menyerahkan senjata kepada sekutu, yang mana tentunya hal ini menyulut dari kemarahan orang-orang Surabaya. Sebagai rakyat yang merdeka, mereka tidak mengindahkan ultimatum tersebut dan menolak menyerahkan senjata kepada sekutu. Pidato Bung Tomo yang berapi-api di radio yang membuat para pemuda Surabaya menjadi bersemangat melawan pasukan sekutu. Saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Menyebabkan terjadinya pertempuran Surabaya yang pada akhirnya menewaskan Brigjen Malabi. Dan kematian Malabi inilah yang membuat sekutu kembali murka. Mereka memperingatkan Surabaya untuk menyerahkan senjata kembali paling lambat tanggal 10 November tahun 1945. Dan lagi-lagi ultimatum kedua ini tidak digubris oleh masyarakat Surabaya. Dan pada puncaknya pada tanggal 10 November 1945 pasukan sekutu melakukan penyerangan di kota Surabaya. 16.000 pejuang Surabaya gugur dalam peperangan dengan perbandingan sekitar 2.000 orang dari pihak sekutu. Dan untuk mengenang perjuangan masyarakat Surabaya mempertahankan kemerdekaan, maka tanggal 10 November akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. 3. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi di sekitar Jawa Tengah yang melibatkan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan tentara Inggris. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu. Pasukan Inggris mendarat di Jawa Tengah dengan tujuan untuk membebaskan para tawanan serta interniran yang ditawan oleh pasukan Jepang. Akhirnya terjadi bentrokan antara pasukan sekutu dan TKR. Ambarawa sudah menjadi kota militer untuk pemerintah Hindia Belanda setelah kekalahan Jepang. Pasukan sekutu mendatangi Ambarawa, serta dalam rombongan itu adalah tentara sekutu. Para pejuang Indonesia melakukan sejumlah blokade di sekitar jalan dan menembaki pasukan Inggris, dan Panglima Besar Sudirman langsung mengambil alih komando pasukan dalam pertempuran Ambarawa. Pasukan sekutu juga mendatangkan beberapa pesawat terbang pemburu, juga turut menembakkan pelurunya ke daerah wilayah pejuang kemerdekaan. Dan pada pertengahan Desember dalam pertempuran tersebut, posisi pasukan Inggris semakin terjepit. Selain itu, mereka juga bertugas untuk melindungi para tawanan yang telah dibebaskan. Pasukan Inggris pun akhirnya memutuskan untuk menyerah dan mundur ke Ambarawa.
Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Yang terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946, kurang dari lebih 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar tempat tinggal mereka. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica untuk menjadikan Kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam upaya perang untuk merusak kemerdekaan Republik Indonesia. Kedatangan pasukan Inggris di Bandung terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Pada mulanya, hubungan mereka dengan pemerintah Indonesia sudah tidak baik. Sekutu menuntut semua senjata api yang berada di tangan masyarakat kecuali yang berada di tangan TKR diserahkan. Akibatnya bentrokan bersenjata terjadi antara Inggris dan TKR tidak bisa terhindarkan. Dan 3 hari kemudian, pemimpin pasukan Inggris menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat untuk menguasakan Bandung Utara dari para penduduk Indonesia, termasuk juga dari para pasukan bersenjata. Ultimatum dari tentara sekutu inilah yang mendorong tentara Republik Indonesia dan rakyat Bandung pada saat itu mengadakan operasi Bumi Hangus. Para pejuang pihak Republik Indonesia merasa tidak rela jika Bandung dijadikan sebagai markas. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung telah diputuskan melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan pada tanggal 23 Maret 1946. Mereka pun murka dan mulai menyerang, sehingga terjadi sebuah pertempuran sengit. Pembakaran total Kota Bandung itu dianggap sebagai strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia. Kekuatan TNI bersama dengan rakyat tidak sebanding dengan kekuatan dari pihak sekutu dan Nica yang berjumlah sangat besar. Perang Puputan Magarana. Salah satu pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang paling dikenang adalah Perang Puputan Magarana yang terjadi di Bali pada tanggal 20 November tahun 1946. Pertempuran ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pasca kemerdekaan, I Gusti Ngurah Rai menerima tugas untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di daerahnya untuk hadang agresi militer dari pihak Belanda yang dikabarkan akan kembali untuk menguasai Bali. Ia pun membentuk pasukan yang dinamakan sebagai pasukan Cium Wanara. Pada perjanjian Linggarjati 10 November 1946, pihak Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah dari Republik Indonesia. Belanda ingin menjadikan Bali masuk ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. I Gusti Ngurah Rai pun dibujuk oleh pasukan Belanda, tapi menolak. Gusti Ngurah Rai pun memerintahkan pasukannya untuk melucuti semua senjata pasukan Belanda di Kota Tabanan. Sikap itulah yang membuat pihak Belanda geram dan ingin membalas dendam. Pasukan Belanda menyerang pasukan Cium Wanara di saat mereka melakukan long march ke Gunung Agung. Dalam posisi terdesak mengeluarkan perintah puputan atau pertempuran habis-habisan. Pandangan para pejuang Bali, lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada menyerah dan jatuh ke tangan musuh. Sakitnya pertempuran tersebut membuat militer Belanda akan pesawat tempur yang langsung diterbangkan dari Makassar. Pasukan Cium Wanara dijatuhi bom dan sederet tembakan. Namun pasukan I Gusti Ngurah Rai tidak mundur dan menjadikan I Gusti Ngurah Rai gugur bersama pasukannya. Oke, itulah 5 perang besar yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia. Semoga wawasan kalian bertambah dengan video yang saya suguhkan ini. Dan akhir kata, saya Renus Pradomahat. Salam sayang Tuhan samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Abi pa di jawinya ka.